Teman kirim sudah tutup juga di tahun 2021. Lanjut lagi, Oke P2P tutup di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja ini kalian diberikan kekuatan, kesabaran seperti hari-hari biasanya dalam menghadapi teroran atau ancaman apapun itu yang datang kepada kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 23 list pinjol legal yang sudah ditutup sama OJK sampai 2024 ini. Cek lagi pinjol-pinjol kalian, mana tahu kalian masih menggunakan pinjol-pinjol yang sudah dikeluarkan dari izin OJK dan sudah tidak terdaftar lagi dan bisa kalian segera galbaikan. Halal untuk galbay teman-teman ya. Nah, apa saja list-listnya itu kita akan bahas, tapi sebelumnya saya harapkan buat kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau membahas dulu ya, kemarin ada yang bertanya sudah didatangin sama DC langsung ke kantornya dan dia bertanya, Mbak tolong dong mana nih peraturan OJK yang mengatakan bahwa DC tidak boleh langsung datang ke kantor apalagi tidak sesuai dengan perjanjiannya. Nah mana Mbak, tolong Mbak, saya mau mengusir DC ini karena sudah datang ke tempat saya. Terlebih-lebih lagi ada juga yang menginformasikan kepada saya kemarin bahwa DC datang di hari Minggu ke rumahnya. Dan setelah ditanya kenapa menagih di hari Minggu, informasinya DC ini diutus dari pihak ketiga dan katanya sudah diizinkan untuk datang ke rumahnya di hari Minggu. Nah, mana saja peraturannya untuk mengusir DC biar DC-nya kapok, dan ini sangat bisa dilaporkan kepada OJK karena OJK sudah menjamin apabila ada yang datang ke kantor dan ada yang datang ke rumah di hari Minggu bisa disanksi sama OJK. Nah, peraturannya tertuang di dalam UU Pasal 7 POJK nomor 6 garis miring POJK 07 tahun 2022 yang mana isinya debt collector hanya boleh menagih hutang macet sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia dan hutang macet masuk dalam kriteria hutang lebih dari 6 bulan. Ya, itu baru boleh ditagih, DC-nya datang ke rumah kalian, bukan ke kantor. Dan itu hanya boleh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dan di hari kerja dari Senin sampai Sabtu. Kalau udah masuk hari Minggu itu bukan hari kerja. Nah, sampaikan ini, simpan ini peraturannya di dalam HP kalian ataupun dalam komputer kalian. Saya ulangin lagi, yaitu UU Pasal 7 POJK nomor 6 garis miring POJK 07 tahun 2022. Nah, di dalam peraturan ini juga OJK mengatakan bahwa setiap debt collector yang melanggar aturan siap-siap untuk disanksi dan pinjolnya bisa ditutup. Nah ya teman-teman semuanya, kita sudah dilindungi oleh perlindungan khusus untuk konsumen yang mengajukan pinjaman baik di fintech ataupun perbankan. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Di sini saya mau jabarkan ada sekitar 23 pinjol yang memang sudah ditutup OJK sampai tahun 2024. Nah, kalian cek apakah ada pinjol ini yang masih kalian gunakan, karena informasinya pinjol ini masih ada tetapi dia sudah menjadi ilegal. Ada yang masih menyalurkan pinjaman, ada yang sudah disanksi sama OJK. Jangan sampai menyalurkan pinjaman lagi dari tahun 2021. Sudah disanksi sama OJK, tetapi informasinya masih jalan dan dia sudah berubah nama saja. Nah, buat kalian semuanya yang merasa bahwa kalian mendapati pinjol ini masih kalian gunakan, apalagi yang sudah galbay dari tahun 2020 ya, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, ini pinjolnya kalian galbaikan, kalian update lagi, pinjol ini sudah tidak berizin OJK dan sudah keluar dari anggota API. Ya, oke, lanjut saja. Yang pertama itu ada nanti aja. Nah, nanti aja ini sudah ditutup OJK di tahun 2021 ya. Yang kedua
ada One Hop. Nah, One Hop ini beroperasi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan sudah ditutup dan sudah ada warningnya dari OJK pada saat itu 2023 dia masih menyerukan pinjaman, artinya masih menarik pinjaman orang-orang yang macet. Nah, OJK mengatakan sudah stop di tahun 2023 itu untuk tidak menyerukan pinjamannya lagi, dan apabila mau menarik pinjamannya lagi diharapkan sesuai dengan ketentuan sama OJK. Dan terbukti di tahun 2023 pertengahan dia sudah berhenti sama sekali. Ya, kalau kalian masih menggunakan One Hop ini dan masih ada galbay, saya harapkan jangan dibayarkan lagi karena dari OJK sudah menutup perizinannya dan tidak boleh beroperasi lagi. Ya, lanjut lagi yang ketiga ada Saku Ceria, itu sudah tutup di tahun 2021. Kemudian Boleh Cicil sudah ditutup dari tahun 2019. Ya, baru hanya 1 tahun saja langsung sudah tutup. Kemudian ada Saya Modalin, itu sudah tutup dari tahun 2020. Kemudian Pinjam di Sini udah tutup dari tahun 2022 setelah selesai dari COVID ya. 4 kali tutup di tahun 2021. Asa Kita tutup di tahun 2021 tapi masih beroperasi sampai tahun 2023 dan sudah diinformasikan sama OJK bahwa Asa Kita ini sudah keluar dari yang namanya anggota API dan sudah dicabut perizinannya sama OJK. Di tahun 2023 dia masih sempat menagih dan sempat di warning juga sama seperti One Hop, dan terbukti sampai sekarang sudah tidak menyerukan pinjaman apapun itu dan sudah tidak beroperasi lagi. Ya, cek lagi teman-teman, Asa Kita sudah tidak menjadi anggota OJK, sudah bukan pinjol legal lagi. Ya, halal untuk digalbaikan. Oke, lanjut lagi. Pinjam Indo tahu tutup di tahun 2021. Optima tutup di tahun 2021, Dana Fix tutup di tahun 2024 awal, Cashwagon tutup di tahun 2023, Fintech Syariah tutup di tahun 2021, Kredit Cepat tutup di tahun 2021, Tunai Kita tutup di tahun 2021, Solusi Kita tutup di tahun 2021, Rupiah Meminjam tutup di tahun 2021 juga. Kemudian Pundiku tutup di tahun 2021 ya. Jangan-jangan Pundikas yang kemarin baru saja ditutup sama OJK berasal dari Pundiku karena namanya hampir sama, dan ini sudah ditarik izinnya sama OJK. Otomatis sekalipun ada namanya Pundiku, Pundikas, Pundi ini, Pundi itu yang berasal dari perusahaan yang sudah dicabut izin sama OJK itu sudah menjadi ilegal. Ya, lanjut lagi, Teman Kirim sudah tutup juga di tahun 2021. Lanjut lagi, Oke P2P tutup di tahun 2021. Lanjut lagi, BBX Fintech tutup di tahun 2021. Nah, yang tutup di tahun 2021 ini kebetulan tutupnya di bulan yang sama karena pengajuan untuk pencabutan izin, artinya mereka sudah tidak ingin beroperasi lagi karena sudah kekurangan dana dan mereka sudah tidak ada lagi pemodal yang masuk di perusahaan mereka. Informasinya teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih ada galbay dari tahun 2021, karena saya yakin banyak sekali teman-teman yang masih galbay dari tahun 2021, 22, 23 sampai sekarang, kalau ada pinjaman yang saya sebutkan ini berarti kalian tidak usah pikirkan lagi, tidak masuk ke dalam slik OJK, sudah hilang pinjolnya di peredaran perpinjolan yang ada saat ini ya. Lanjut lagi, itu ada Tanifan yang baru ditutup tahun 2024 dan Jembatan Emas yang di tahun 2024 ini sudah mengajukan untuk pencabutan perizinan. Ya, berarti sudah tidak beroperasi lagi, sudah tidak menyarukan pinjaman lagi. Dan 3 pinjol yang sekarang sedang menunggu keputusan dari OJK, apakah mau dilanjutkan lagi atau tidak, apakah masih ada pemodal yang masih mau menanamkan modal di tempat mereka, dan apakah izinnya juga akan dicabut menyusul Tanifan dan Jembatan Emas. Yaitu iGrow,
inventory dan modal rakyat. Jadi dari kesemua ini dapat menyimpulkan bahwa semua pinjol tidak akan bisa bertahan ketika kalian kuat galbay dan kalian tetap bertahan pada posisi kalian. Ingat teman-teman ya, yang saya sebutkan ini adalah pinjol P2P lending, bukan pinjol di bawah multifinance. Kalau pinjol di bawah multifinance itu pemodalnya besar. Ya, otomatis kalau untuk menggoyangkannya ataupun kalian galbay itu pasti mungkin akan susah bergerak. Karena apa? Mereka ruang lingkupnya sangat besar, modalnya sangat besar, dan otomatis mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan perusahaannya. Jadi gunakanlah pinjol P2P lending jika itu sangat terdesak. Karena apa? Karena pinjol P2P lending adalah bunganya sangat kecil, kemudian bisa jadi sewaktu-waktu mereka akan ditutup seperti yang sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Ayo cek lagi pinjol-pinjol kalian. Semoga ada pinjol yang saya sebutkan ini yang sekarang sedang kalian galbaikan. Lanjutkan aja galbay karena sudah tidak terdaftar lagi di OJK, sudah tidak masuk ke dalam slik OJK, sudah tidak menyalurkan pinjamannya lagi, dan kalian masih bisa mengajukan pinjaman di pinjaman-pinjaman lain karena pinjol ini sudah hilang dari peredarannya. Gitu teman-teman ya. Dan jangan pernah putus asa untuk menjadi lebih baik lagi, dan tetap semangat, kuat mental untuk kalian yang masih galbay. Kalau mau lanjut galbay aja, karena yang galbay bukan kalian sendiri dan yang mengalami kerugian juga bukan kalian sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster, menjadi informasi terbaru buat kalian semuanya, dan kalian lebih semangat lagi untuk memperbaiki hidup kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.